Selamat malam semua. Perkenalkan nama saya Christian Pratama. Saya di sini akan menjelaskan tentang pedoman etika bisnis dan etika kerja di perusahaan Pertamina. Yang pertama, etika bisnis. Etika bisnis mengatur hubungan timbal balik antara perusahaan dengan pekerja, perusahaan dengan penyedia barang dan jasa, perusahaan dengan mitra kerja, perusahaan dengan pemerintah, perusahaan dengan masyarakat, perusahaan dengan media massa, dan perusahaan dengan organisasi profesi. Yang pertama itu etika bisnis perusahaan dengan pekerja. Di sini perusahaan PT Pertamina berkomitmen untuk memperlakukan pekerja secara setara tanpa membedakan suku, agama, gender, kelompok, dan ras dalam segala aspek. Sebaliknya, setiap pekerja wajib melakukan pekerjaan sendiri maupun kolektif yang dipercayakan perusahaan secara profesional, jujur, partisipatif, dan proaktif dengan mengutamakan kepentingan perusahaan dan menjaga harmonisasi hubungan pekerja dalam menciptakan hubungan kerja yang dinamis, harmonis, selaras, serasi, dan seimbang dengan perusahaan. Yang kedua, perusahaan dengan penyedia jasa, barang, dan jasa. Nah, di sini diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara menetapkan penyedia barang dan jasa berdasarkan kepada kemampuan, kompetensi, dan prestasi. Yang kedua, menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap penyedia barang dan jasa yang melakukan pelanggaran. Yang ketiga, melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa dengan tepat waktu dan tepat jumlah. Yang keempat, memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang dan jasa, termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan. Nah, yang ketiga, itu ada etika perusahaan dengan mitra kerja. Yang pertama, membuat perjanjian kerjasama tertulis yang mengakomodir hak dan kewajiban masing-masing. Yang kedua, mengutamakan pencapaian hasil optimal bagi kedua belah pihak tanpa mengorbankan kepentingan pihak yang lain dan melanggar peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menjalin komunikasi intensif dan kolaboratif dengan mitra kerja untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kerja dan pencapaian tujuan perusahaan. Yang keempat, itu etika perusahaan dengan pemerintah. Pemerintah berkomitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, membina hubungan dan komunikasi yang baik. Lalu yang ketiga, membuat peraturan internal perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, terlibat dalam kegiatan pemerintah pusat dan daerah yang berdampak positif bagi masyarakat sekitar. Yang kelima, etika perusahaan dengan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 mempertimbangkan kemampuan perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan program sosial kemasyarakatan dengan cara memberikan bantuan kepada masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan. Yang kedua, melarang pekerja memberikan janji-janji kepada masyarakat di luar wewenangnya. Yang ketiga, melakukan tidak melakukan tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat. Yang keempat, memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan keterampilan. Yang keenam adalah etika perusahaan dengan media massa. Yang pertama, memberikan informasi yang benar, transparan, relevan, berimbang, dan tidak provokatif kepada media massa. Yang kedua, menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa. Yang ketiga, mengundang media massa untuk mengekspos berita tentang perusahaan bila dipandang perlu. Yang ketujuh, etika perusahaan dengan organisasi profesi. Perusahaan
menjalin kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan organisasi profesi untuk memperoleh informasi perkembangan dan peluang bisnis, serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan cara yang satu, menerapkan standar-standar yang diterapkan organisasi profesi. Yang kedua, memberikan perlakuan yang setara terhadap organisasi profesi. Yang ketiga, menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap hubungan kerjasama antara perusahaan dan organisasi profesi. Yang kedua itu pedoman etika kerja. Secara garis besar, pedoman etika kerja berisi tentang kerjasama, menjalin kerahasiaan data dan informasi perusahaan, menjaga aset perusahaan, menjaga keamanan dan keselamatan kesehatan kerja, dan lindungan lingkungan. Yang kelima, mencatat data dan pelaporan. Yang keenam, pelaporan akuntansi dan keuangan. Yang ketujuh, menghindari benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan. Dan yang kedelapan, menerima hadiah, cenderamata, gratifikasi, dan entertainment. Yang kesembilan, memberikan hadiah, cenderamata, dan entertainment. Dan 10, penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan minuman keras. Dan yang ke-11 itu aktivitas produk. Nah, yang di bab 4 berisikan tentang penerapan penegakan pedoman kerja, etika bisnis, dan etika kerja. Kita bisa lihat di dalam poin kedua tentang penegakan pedoman etika bisnis dan etika kerja. Setiap insan PEPC ADK wajib melaporkan setiap penyimpangan pedoman etika bisnis dan etika kerja kepada manajer compliance, dan kerahasiaan identitas pelapor dilindungi. Lalu manajer menindaklanjuti setiap laporan dan penyampaian hasil evaluasinya kepada direksi atau dewan komisaris sesuai lingkup tanggung jawabnya. Lalu direksi dan dewan komisaris memutuskan untuk memberi tindakan pembinaan sanksi disiplin atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan masing-masing. Bentuk sanksi yang diberikan diatur secara tersendiri. Lalu insan PEPC ADK yang melakukan penyimpangan etika bisnis maupun kerja memiliki hak untuk didengar penjelasannya di hadapan atasan langsung sebelum pemberian tindakan pembinaan atau hukum disiplin, pelaksanaan tindakan pembinaan, hukuman disiplin, dan atau tindakan perbaikan serta pencegahan dilakukan oleh atasan langsung dan dilaporkan kepada manajemen compliance. Mungkin itu sedikit review dari pedoman etika bisnis dan etika kerja di perusahaan Pertamina, PT Pertamina. Mungkin segitu dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Selamat malam.